Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berbincang, kita mau bertanya dulu kepada epidemiolog atau ahli epidemi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Pak Pandu, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Apa kabar? Ya. Baik-baik, Pak Pandu. Pemerintah Jakarta berencana akan membuka bioskop dan juga ada sebagian sekolah yang mungkin akan mulai membuka belajar tatap muka secara fisik ketemu. Ini beresiko akan meningkatkan jumlah penderita COVID atau memang benar-benar selama protokol dijalankan dengan disiplin bisa menjaga risiko itu tetap rendah? Bagaimana Pak Pandu? Ya, semua aktivitas yang diizinkan itu selalu berisiko, ya kan? Nah, problemnya adalah bagaimana menekan risiko itu. Jadi misalnya di bioskop, gitu kan? Kalau di bioskop kan risikonya jelas bahwa bisa dari lingkungannya bioskop itu sendiri atau dari penontonnya. Jadi kepatuhan itu harus dijamin betul. Misalnya kalau memang mau nonton bioskop, dipastikan keharusan menggunakan masker itu betul-betul diterapkan dan jarak antara penonton satu dengan penonton lainnya betul-betul diterapkan. Dan kemudian tidak melakukan banyak ngobrol gitu kan. Kan seringkali kalau kita nonton kan kadang-kadang ngobrol sama orang lain kan tidak. Jarang sekali orang nonton sendirian gitu. Oke, ada teman saya yang bertanya begini Pak Pandu, kalau bioskop itu kan umumnya gelap ya, ketika film sudah diputar pasti gelap. Nah itu bagaimana memastikan protokol atau disiplin kebersihan kesehatan itu dijalankan ya? Nah itulah, jadi kan bioskop biasa juga punya monitor penonton, misalnya ada penonton yang mau ngerekam film kan juga ketahuan. Ya. Nah itu bisa difungsikan gitu supaya untuk memantau perilaku penonton selama menonton, dan itu diberitahu gitu. Dan juga sebenarnya pengusaha bioskop itu juga harusnya juga jangan mentayangkan banyak film iklan sebelum film yang mau ditayangkan resmi ya, tapi mentayangkan film edukasi gitu. Artinya dia juga punya kontribusi untuk mengedukasi publik kenapa harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan memberitahu bahwa di bioskop ini diterapkan juga ketentuan-ketentuan itu untuk kepentingan bersama. Pak Pandu, yang paling penting. Salah satu protokol yang katanya akan dipakai di bioskop adalah akan diukur suhu menggunakan termometer, dan katanya sekarang ini banyak orang yang membawa virus COVID tapi tanpa gejala, tidak menjadi demam. Lalu orang-orang seperti ini akan bisa terdeteksi seperti apa ya? Pertanyaan kedua adalah ada juga ketentuan mengatakan bahwa orang yang punya penyakit bawaan tidak boleh ikut menonton. Memastikan atau melihat orang punya penyakit bawaan seperti apa, Pak? Ya makanya kan itu tidak mungkin dipastikan oleh pengusaha bioskop. Tapi kan himbauan itu harusnya disampaikan pada calon-calon penonton gitu. Jadi penonton dalam situasi sekarang yang betul-betul sehat itu yang boleh menonton. Kalau merasa sakit apapun gitu kan, janganlah menonton dulu. Dan itu himbauan. Jadi tergantung kejujuran penonton juga. Nah ini kan Pak Pandu, tidak kalau untuk sekolah bagaimana ya Pak? Sudah mulai tatap muka ini bagaimana Pak rencananya? Kalau tatap muka sekolah? Iya. Iya, jadi sebenarnya kan tidak jelas. Seharusnya kita membuat kurikulum yang sifatnya kombinasi antara tatap muka dan jarak jauh. Dan itu kombinasi sangat fleksibel. Berapa porsi tatap muka, berapa porsi jarak jauh itu tergantung wilayahnya. Kalau wilayahnya memang tidak mungkin jarak jauh, gitu kan, mungkin akses internet. Apakah tidak ada upaya lain dengan radio komunikasi? Jadi jangan satu media komunikasi saja. Dengan fleksibilitas ini di banyak negara dilakukan, misalnya dengan hibrid, hibrid daripada proses belajar mengajar. Jadi prosesnya bukan semua harus di sekolah, gitu, semuanya harus tatap muka.
Harusnya Dan mungkin ada tetap muka kombinasi itu ya. hanya untuk hal-hal yang esensial yang menemukan Baik. yang tidak mungkin pengajarannya diberikan melalui jarak jauh atau hal-hal yang jarak jauh yang belum jelas ditanyakan pada tatap muka. Dengan demikian maka proses belajar mengajarnya jadi berbeda di era pandemi. Itu harus disiapkan karena kan pandemi ini bisa 2-3 tahun lebih gitu. Jadi harus betul-betul kita menyiapkan kurikulum belajar mengajar di era pandemi. Oke, kita tunggu nanti sama-sama perkembangannya seperti apa. Pak Pandu Riono, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Pandu. Pertanyaan besarnya begini Bang Usman, apa urgensinya, apa kemendesakannya kemudian belajar tatap muka di sekolah sudah mulai dirancang sekarang pada saat angka COVID disebut-sebut orang sampai puncak pertama pun belum, dan juga apalagi bioskop. Jadi begini, ada studi banyak tentang anak-anak. Jadi anak-anak itu relatif rendah risikonya terjangkit COVID. Dulu ada studi katanya mereka carrier, tapi studi terbaru itu mereka bukan carrier. Ya, dan mereka itu untuk tertularnya sangat kecil. Ini saya punya beberapa data ya. Saya punya beberapa data bahwa mereka yang berusia 10 tahun, di bawah 10 tahun, itu 1000 kali lebih rendah. 1000 kali lebih rendah ya. Resikonya. Tertular. Bukan, resikonya untuk meninggal kalau terjangkit. Kalau terjangkit itu resikonya sepertiga. Jadi kalau kita ini 100% dia cuma sepertiga. Ada juga di Swedia misalnya, itu staf pengajar, ya staf baik pengajar maupun administrasi yang bekerja di tempat penitipan anak maupun sekolah itu kurang terpapar dibandingkan orang bekerja di perkantoran atau pekerjaan lain, gitu ya. Nah, itu dari sisi kesehatannya. Kemudian dari sisi risiko kalau terlalu lama anak-anak ini tidak belajar di sekolah. Ya misalnya tadi itu soal kemampuan untuk membayar pulsa begitu ya, pemerataan internet. Di Asia Selatan dan di Afrika itu banyak anak-anak yang disuruh orang tuanya bekerja ya karena tidak sekolah, dan yang lebih parah lagi ada yang disuruh menikah. Lebih cepat menikah. Di Indonesia kemarin ada berita di Nusa Tenggara Barat ada 9 anak yang diminta orang tuanya menikah karena kan udah nggak sekolah lagi, kira-kira seperti itu. Belum lagi kalau kita lihat dari kerugian ekonomi. Jadi itu triliunan, ya 7% setara dengan GDP 7% dunia itu. Memang ada yang terlalu lama. Memang ada yang harus dalam tanda petik diselamatkan, betul Bang. Tapi kan sayangnya kalau bicara Indonesia, disiplin menjaga protokol ini rendah Bang. Itu apakah tidak berbahaya untuk menaikkan jumlah? Tahan dulu Bang Usman, karena kita harus jeda dulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Bang Usman, pertanyaannya adalah apakah kita bisa, orang Indonesia bisa melaksanakan disiplin baik di sekolah maupun bioskop kalau nanti benar-benar jadi dibuka? Bisa saya kira, ya kalau ada aturan yang ketat. Ya, misalnya kalau di sekolahan, itu kita bisa belajar dari negara lain yang sudah buka sekolah lebih dulu. Bahkan ada negara yang ketika pandemi ini masih ada, itu sekolah tetap dibuka. Contoh Swedia misalnya begitu. Nah jadi itu diatur soal masuk, jam masuknya jangan bersama-sama, tetapi digilir supaya tidak ada penumpukan di gerbang dan koridor sekolah. Kemudian juga pasti istirahatnya juga harus diatur supaya tidak ada penumpukan di kantin, katakanlah seperti itu. Kemudian guru-guru yang berusia 50 tahun ke atas itu tidak boleh ngajar tatap muka, dia hanya boleh mengajar daring misalnya. Dan karena pergiliran itu maka seminggu tidak full kan, mungkin 2 hari 3 hari tadi yang Pak Pandu bilang di mix kan antara luring dengan daring misalnya begitu, antara online dan offline. Bisa kok tidak dilakukan hal seperti itu, sebab tadi resikonya kalau anak-anak terlalu lama, bukan tadi yang saya sebutkan saja, misalnya kekerasan, ya kekerasan di rumah itu bisa terjadi karena ibunya tidak bisa ngajari, bapaknya tidak bisa ngajari, anaknya dimarah-marahi misalnya begitu. Stres, ya waktu dia bermain dengan teman-temannya juga hilang misalnya. Jadi kalau terlalu lama itu justru resikonya lebih parah. Asalkan protokolnya diterapkan ketat, saya kira tidak apa-apa begitu. Baik, kita akan coba tanyakan juga hal ini kepada para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi Pak.
Halo Pak Bambang. Pak Bambang Saptono. Kelihatannya masih belum bisa terhubung. Kita coba dengan pemirsa Metro TV berikut. Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, Bung Usman. Selamat pagi. Bagaimana Bu? Setuju tidak sekolah bioskop mulai dibuka lagi? Setuju-setuju saja Pak. Jadi yang penting itu protokol kesehatannya itu benar-benar, terapannya benar-benar. Jadi sekarang Indonesia ini kalau kita lihat, ini kan ya maaf ya, semakin kesini semakin kita melihat krisis moral. Baik dari yang udah tua nggak sadar tua, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk sekolah khususnya, itu mereka kan harus terapkan yang baik itu ya. Untuk disimulasikan itu sudah bisa sebenarnya. Saya kebetulan ketua komite di SMA Negeri 1 Pontianak. Jadi kita sudah membuat suatu konsep. Kita tinggal menunggu pemerintah provinsi memberi gaung bahwa kita sudah bisa buka gitu ya. Nah, artinya itu murid kalau dari rumah ke sekolah itu peran orang tua untuk mengontrol anaknya. Sampai di sekolah terapan protokol kesehatan yang ketat itu oleh pendidik. Nah sekarang waktu pulang mereka itu kita sudah terapkan untuk komunikasi ya by WA secara ini kepada orang tua dari wali kelas, tahu nggak anaknya sudah sampai belum pulang. Nah jadi daripada jadi tidak nongkrong kemana dulu begitu ya Bu ya anaknya ya pas pulang ya. Kalau dia nongkrong kemana saja dia buat klaster baru lagi nanti kan. Nah sekarang kita lihat di negeri kita ini masih banyak kayaknya persentasenya lebih besar daripada yang aman ya. Jadi artinya zona merah itu kok nggak berubah-berubah. Sebenarnya jawabannya adalah masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar. Itu saja. Baik, kata kuncinya masih banyak yang belum sadar. Terima kasih Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Berikutnya ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Usman. Begini Bung. Selamat pagi. Silakan. Ketika waktu lalu Bung Leo, ada isu bahwa kita akan menuju ke yang namanya new normal. Nah, ini yang sebetulnya kesalahan besar ada di pemerintah daerah. Kenapa? Itu tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan new normal itu sendiri? Padahal kan patokannya seperti Pak Usman katakan tadi, ini cuma protokol kesehatan saja. Sehingga apa yang terjadi sampai dengan hari kemarin, positif di Sulawesi Utara dia naik sudah 3.600 lebih. Nah, yang jadi persoalan di sini ketika juga sekolah mau dibuka, tempat-tempat hiburan mau dibuka, tetapi tidak ada pengawalan ketat terhadap protokol kesehatan. Saya tidak mengharapkan bahwa angka naik lagi, tetapi itu seperti kata Ibu tadi bahwa itu kembali lagi ke kita. Kita ini belum sadar yang banyak orang itu Bung Leo. Jadi apalagi kalau saya lihat kebanyakan ya khususnya barangkali di Sulawesi Utara ada sikap-sikap atau kelakuan masyarakat kita yang namanya suka membenarkan hal-hal yang biasa tetapi tidak membiasakan hal-hal yang benar. Nah ini yang jadi persoalan. Bagaimana budaya masyarakat itu kita rubah. Yang paling intinya di sini adalah protokol kesehatan itu harus betul-betul dikawal. Oke. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Usman, Bang Leo. Selamat pagi. Bagaimana Pak Iwan? Kita sudah berada dalam new normal kan istilahnya itu. Nah, yang paling gawat itu sebenarnya ya kalau kita itu tidak menggunakan protokol kesehatan secara krusial yang ketat dan gawat. Nah, kita lalu harus belajarlah ke mana? Ke Italia. Contohnya yang berani begitu rupa sampai Presiden Amerika Donald Trump itu ngomongkan mengenai Cina dan WHO. Nah, kita melihat selama ini kita menyelesaikan masalah itu kalau mengobati orang itu hanya simptomatik saja, akibat saja yang kita tangani. Apakah benar COVID-19 itu ada? Nah ini harus ada orang yang kompeten, profesional, dan bersifat antisipasi. Itu siapa? Perguruan tinggi sebenarnya. Kenapa kok tidak ada yang muncul? Fokus ke rencana pembukaan sekolah dan bioskop bagaimana Pak menurut Anda Pak? Ya jelas, tempat yang paling gawat itu kalau kita tatap muka langsung, itu ya jelas sekolahan, kemudian kantor, kemudian pasar, lalu bioskop. Nah, kalau itu protokol kesehatan yang diutamakan, maka yang penting adalah meningkatkan imunitas tinggi. Itu yang harus ditingkatkan. Baik. Saya kira itu yang paling pokok.
Saya kira Baik. itu, terima kasih. Terima kasih Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Para pemirsa juga tidak satu suara nih kelihatannya Bang Usman. Ada yang bilang boleh buka asal disiplin, tapi kalau kata Pak Venja tadi bilang kalau di daerah tidak disiplin bahaya juga. Bagaimana Bang? Iya, sebetulnya sama ya. Kalau tidak disiplin ya, editorial juga dikatakan ya, misalnya ditemukan di kasus di bioskop kayak tadi Pak Pandu mengatakan satu bioskop di Texas misalnya, Di Amerika, tadi di di Amerika itu ditutup, ya memang begitu. Jangankan bioskop, tempat lain pun begitu. Kantor kalau ada yang terkena itu juga ditutup. Tapi kan suka ada yang Bioskop menutup-nutupi juga Bang. begitu. Lihat, tidak boleh itu. Ya, yang menutup-nutupi itu kasuistis kan begitu. Tetapi tetap harus ada tindakan. Misalnya tadi dikatakan bahwa bioskop itu tidak tatap muka dia. Beli tiketnya saja online. Sekarang ya. Beli tiketnya online. Kemudian juga itu jamnya dibatasi hanya maksimal 2 jam. Tadi betul Pak Pandu katakan. Maksimal filmnya ya? Ya, iklan-iklan itu ya ditiadakan dipotong dulu supaya makin cepat makin baik. Kemudian bioskop sekarang itu kan satu bioskop itu ada berapa teater kan begitu. Jadi tidak seperti zaman dulu. Jadi bisa setelah selesai udara sirkulasinya diatur sedemikian rupa, kemudian disemprot katakanlah seperti itu dengan disinfektan, dia bisa pindah ke teater sebelahnya kan begitu kan. Jadi dan jarang bioskop itu kecuali filmnya bagus sekali itu full kan begitu. Hari-hari biasa atau filmnya biasa itu separuh pun tidak penuh bioskop. Kadang-kadang satu orang saja Bang. Kadang cuma satu orang, 2 orang juga harus dilayani kan. Artinya tetap film diputar. Nah, jadi sekarang yang paling penting saya kira itu adalah ketegasan, ya ketegasan dari pengelola. Kalau misalnya ditemukan orang katakanlah tidak pakai masker, ya suruh pulang, jangan nonton begitu. Kalau misalnya tadi itu kan ada semacam kamera infrared begitu ya untuk melihat orang merekam atau tidak, Pak Pandu katakan kalau ada yang apa suruh keluar, misalnya dengan begitu. tegas ya. Dengan tegas. Nah sekarang pengawasan itu yang paling penting dari pengelola bioskop, jangan mentang-mentang dia kan bayar nonton. Jadi menegurnya ya ala kadarnya, sudah ditegur katanya begitu kan, terserah dia mau ikut atau tidak begitu. Keluarkan saya kira ketegasan itu yang penting. Kalau sekolah ini bagaimana ceritanya Bang? Karena kan saya belum update lagi zona terbaru, tapi yang terakhir saya ingat kan masih jauh lebih banyak yang zona merah di Indonesia ini untuk sekolah. Iya, itu nanti tergantung ya. Nanti kan pemerintah daerah atau sekolah tadi, Ibu di Kalimantan ya, Bu Agustina itu kan dia ketua komite sekolah. Dia merencanakan, kemudian mengajukan ke sekolah dan pemerintah daerah. Nanti akan dilihat seperti apa penerapannya, baru disetujui. Dan memang sekarang kan sudah boleh zona di luar zona hijau, artinya kuning sebetulnya ya, udah kuning orange gitu itu masih boleh begitu kan. Nah, yang penting protokol kesehatannya itu ketat. Nah, itu dia Bang, apakah memang kita bisa saling percaya untuk menjaga protokol? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, saya adalah penonton film yang fanatik sebetulnya di bioskop sama-sama. Suka sekali kalau nonton film di bioskop. Tapi melihat setiap sore angka jumlah COVID kita yang belum beranjak turun juga, saya terus terang ngeri. Nah, bagaimana ini bisa kita menggerakkan ekonomi, menggerakkan juga kehidupan sosial lewat sekolah, dibuka lagi, tapi kita tetap aman Bang? Iya, jadi kira-kira begini. Salah satu persoalan dalam pemulihan ekonomi adalah kelas menengah yang enggan membelanjakan uangnya. Karena merasa tidak pasti. Satu tidak pasti, kedua itu karena juga tidak ada kepastian soal kesehatan. Ya artinya begini, mal masih sepi, ya tidak seperti zaman dulu katakanlah seperti itu, karena mereka masih khawatir tertular. Adakah jaminan kesehatan dari katakanlah pengelola, Pemda, pemerintah pusat. Nah itu yang harus dilakukan supaya pembukaan bioskop juga tidak sia-sia. Artinya apa? Ya ada jaminan. Jaminan itu lewat apa? Lewat penegakan hukum, lewat ketegasan. Ya misalnya Presiden sudah mengeluarkan perpres ya, atau inpres begitu soal sanksi begitu kan. Itu harus disusun oleh kepala daerah. DKI sudah menyusun denda progresif misalnya begitu. Daerah lain seperti apa? Nah itulah yang akan memberi jaminan kepada Leo kalau mau nonton di bioskop akan berani begitu loh. Nah itu juga yang harus kita lihat.
Nah kalau tidak, maka sebetulnya bisa jadi sia-sia. Jadi orang juga enggan kalau tidak ada jaminan begitu loh. Iya. Kalau bicara sekolah, Bang, apakah pihak pengelola sekolah, baik guru, dinas pendidikan di kabupaten, kota ataupun di provinsi, benar-benar sudah siap? Karena terus terang melihat pembelajaran jarak jauh sekarang saja banyak yang kedodoran. Iya, Bang. karena itu apapun yang akan dilakukan Pemda, termasuk dalam pembukaan sekolah, harus berkonsultasi dulu dengan Satgas. Satgas kan juga ada di daerah. Ya bila perlu dengan pusat sekaligus. Kemarin ketika ingin memutuskan pembukaan bioskop, pemerintah DKI kan juga konsultasi atau diskusi lah dengan Satgas. Satgas kemudian akan mengkaji dan kemudian memberikan rekomendasi. Saya kira itu juga bisa dilakukan untuk sekolah-sekolah di daerah-daerah. Karena Satgas lah yang lebih paham untuk soal ini. Dia punya pertimbangan data, sains, angka, kategorisasi zona misalnya. Jadi jangan ambil keputusan sendiri begitu. Pertanyaannya adalah begini, Bang, ketika angka itu masih nambah ya tiap hari, tiap sore di atas 1.000 kalau saya lihat sekarang rata-rata, tidak pernah lagi di bawah 1.000 jumlah kasus baru, bahkan beberapa kali di atas 2.000. Mulai ada yang berkata begini, wah kelihatannya sekarang ini mulai herd immunity yang diterapkan. Bagaimana yang fit yang akan survive? Bagaimana, Bang? Iya, saya kira tidak. Karena sekali lagi kalau herd immunity itu dibiarkan saja tanpa ada aturan-aturan, misalnya tidak harus ada protokol segala macam ya. Bioskop dibuka, tidak ada perencanaan soal timing dan praktik-praktik di lapangannya seperti apa diatur begitu. Saya kira tidak herd immunity begitu loh. Yang penting kita menjaga disiplin. Yang penting kita menjaga disiplin dan menegakkan aturannya. Ya, protokol kesehatan dan regulator, pemerintah, pengelola itu harus tegas ketika menerapkan protokol kesehatan ini. Baik, semoga kita bisa sama-sama menjaga kesehatan kita juga masing-masing. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, membuka kembali sekolah dan bioskop harus mempertimbangkan semua faktor secara lengkap atau holistik. Yang paling penting adalah ketika sekolah dan bioskop dibuka, protokol kesehatan harus dipatuhi dengan ketat. Penegakan protokol disiplin harus kuat dan tidak ada tawar-menawar. Ketika ada yang melanggar, maka jangan ragu untuk menutup kembali. Mari kita jaga kesehatan kita masing-masing dan juga orang-orang yang kita kasihi. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Knowledge to elevate.